Saya ditantang sama teman-teman saya yang dimana ada satu video. Rumah sakit gila nggak ada, orang gila nggak ada. Kita dikatakan waras sebab kita I want the real, I want the pill. Apa yang kalian bayangkan dengan suara yang tadi? Apakah teringat kepada siapakah mau dikubur hidup-hidup? Inna makoli, dan dia berbahasa Inggris sekarang, ya? Saya pertama menyimak video ini, pikiran saya langsung tertuju kepada Makoli inna kali latla koli inna kali malaikatukum alayya mafil maut. Seorang wali wali kejeduk, yang dimana dia ini ada beberapa video yang juga kadang berbahasa Cina, tapi Cina-Cina Sontoloyo teman-teman, bukan Cina asli. Kadang berbahasa Inggris juga. Saya ditantang sama teman-teman saya untuk nyimak video ini. Mas Heri coba simak video ini. Kira-kira apa yang ada di gambaran Mas Heri ketika nyimak video ini? Saya langsung teringat kepada Gufron teman-teman. Suaranya mirip sekali dengan Gufron, tapi suaranya benar-benar mirip dengan Gufron. Coba kita simak dulu, nanti kita baru komentari. Dan kita juga sandingkan dengan video Gufron yang dimana semakin Sontoloyo juga, tapi dipercaya pengikutnya banyak. Ke video langsung. Rumah sakit gila nggak ada, orang gila nggak ada. Kita dikatakan waras sebab kita I want the real, I want the pill. Kita punya rasa. Tuh, cara ngomongnya teman-teman, persis Gufron. Perawakannya persis Gufron teman-teman. Cuman dia seperti ODGJ ya, seperti atau memang ODGJ ini. Rasa itulah yang bisa membuat kita itu bagus atau enggak. Jika abang nggak punya rasa, batu seperti ini abang makan. Batu. Aduh, kembaran Gufron ya. Sama teman-teman, cara ngomongnya, tata bahasanya mirip Gufron. Tuh, sampai batu ini ditunjuk. Berarti abang gila. Gila. Aku nggak pernah makan batu. Nggak pernah makan batu. Hati, jangan kau ingkari, jagalah hati, cahaya ilahi. Masya Allah. Cahaya ilahi. Sedikit bersyukur, banyak insya Allah nggak kufur. Wala in sakartum, wala in kafartum. Sedikit kita bersyukur, banyak kita semakin berterima kasih kepada Allah. Allah tidak pernah berwujud. Pertemuan maut itu urusan Allah. Wa ilallah turjalun umur tututuma. Yang kita buat hari ini, kita tuai di kemudian hari. Hidup ini seperti kelereng, belum ada detik di atas dan di bawah. Jangan pernah memaksa orang. Inna dina indallah illa Islam. Sekilas mirip dengan Gufron, bukan sekilas, tapi 11-12 dengan Gufron ya. Cara ngomongnya, terus cara penyampaiannya, pokoknya Gufron lah ini orang. Coba kita simak video Gufron yang paling super ya. Kita simak video Gufron yang paling super. Kita simak, kita nostalgia lagi ya teman-teman. Kita nostalgia kepada fenomena Gufron yang semakin sontoloyo, tapi semakin banyak orang mengikuti. Ya biasa di Indonesia, kata Ustadz Firanda Andirja, orang-orang itu, jangankan yang lurus teman-teman, orang yang sesat pun banyak yang ikut. Gak perlu heran, kepada orang yang mi'raj 70 kali, gak perlu heran, pasti ada yang ikut. Karena jangankan orang yang ngaku mi'raj 70 kali, orang ngaku Tuhan ada yang ikut, orang ngaku Nabi ada yang ikut, orang gila ngaku wali ada yang ikut. Gak perlu heran teman-teman, gak perlu heran pokoknya. Coba kita simak. Kan Ka'bah kesini sama saya, mau apa? Hah? Ini punya saya, punya mbah saya, berarti Rasulullah nggak ada. Nah saya yang pertanyaan ke kalian, yang menyelamatkan makomnya Rasulullah sama siapa? Tentara lah. Ayo saya pengen tahu. Kemudian Hijaz itu ulama kita semua. Tetap ulama Nusantara. Kalau nggak percaya, tak pindahkan Ka'bah ke sini sama saya. Jadi makam Nabi Muhammad SAW mau dipindahkan dari Arab, dari Mekah, dari Madinah ke ini, kemana ini ya? Ke Indonesia lah, ke Jawa pokoknya. Mau apa? Hah? Percaya, tak pindahkan Ka'bah ke sini sama Dipindah. Makam Nabi Muhammad SAW pindah teman-teman. saya. Mau apa? Hah? Mau apa? Harus berani nggak? Berani. Malu sebetulnya saya diam di Indonesia, malu saya. Tuh, manggut-manggut. Ini orang nih manggut-manggut. Malu sama siapa? Para pahlawan. Para pahlawan. Para alim ulama. Manggut lagi teman-teman. Bener. Kerajaan. Malu banget saya. Sama teman-teman. Apa jangan-jangan orang yang dalam gangguan jiwa tuh seperti ini ngomongnya, ngelantur gak jelas ya? Apakah seperti ini ya? Nggak percaya, tak pindahkan Ka'bah ke sini sama Pindah. saya. Mau apa? Hah? Ini punya saya, punya mbah saya, berarti Rasulullah nggak ada. Nah saya yang pertanyaan ke kalian, yang menyelamatkan Aduh, ya seperti ini. Dan di Indonesia teman-teman, orang-orang seperti Gufron ini dapat panggung, dapat tempat,
dan menjadi orang-orang yang dianggap sebagai berkeramat, wali, teman-teman. Nggak perlu heran, jangankan orang seperti Gufron, orang ngaku Tuhan ada yang ikut. Orang gila distempeli wali ada yang ikut. Jangankan orang gila, orang yang sudah mati dianggap berkeramat ada yang ikut, teman-teman. Sampai-sampai minta ke kuburannya ada. Jadi gak perlu heran. Budaya heran itu sudah gak laku untuk zaman sekarang. Dan ketika kita membahas seperti ini, terkhusus Harry Pras, pasti tuduhan-tuduhannya itu Wahabi-Wahabi terus. Ya, saya akan semakin menunjukkan kepada umat ya, bahwa orang-orang yang dituduh Wahabi itu, mereka berpikiran cerdas, tidak mau dibodoh-bodohi dengan embel-embel keramat, dengan embel-embel wali, dengan embel-embel ngalap barokah. Nggak perlu. Karena untuk mencari barokah itu caranya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mencari barokah itu, teman-teman, kita nggak perlu pergi ke kuburan, jauh-jauh ke kuburan, ngalap-ngalap berkah di kuburan, sampai-sampai ke ke makamnya siapa ya? Makamnya guru sekumpul. Terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka itu sampai-sampai sudah seperti orang Yahudi. Orang Yahudi di tembok ratapan, dia pegang tembok, nunduk dan berdoa angguk-angguk di tembok itu. Dan orang-orang ketika haul guru sekumpul kemarin, sampai-sampai mereka itu sudah seperti, teman-teman. Ya, sudah seperti itu. Di tembok, seperti orang Yahudi. Angguk-angguk di kuburan. Orang-orang Yahudi kan begitu, angguk-angguk juga di kuburan. Ya Allah. Dan ketika kita mengingatkan seperti ini, oh siapa Anda itu kok berani sekali mengomentari ulama? Kita bukan mengomentari ulama, kita mengomentari kalian. Belum tentu guru sekumpul mengajari kalian untuk angguk-angguk di kuburan. Sampai-sampai seperti ini berlebihan. Belum tentu. Sebagaimana orang-orang Syiah yang mengakui Husain, yang mengagungkan Husain, mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Mereka, Ali bin Abi Thalib, Husain, Hasan Husain, Fatimah, mereka tidak mengajarkan kebencian terhadap sahabat yang lain. Ya, Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah. Ali bin Abi Thalib saja, meskipun pernah berperang dengan Aisyah, Ali tidak mengkafirkan, teman-teman. Tapi beda dengan Syiahnya, mereka mengkafirkan. Jadi sebenarnya ajaran apa yang kalian ikuti itu? Ajaran apa? Ya, di sini saya hanya terus menerus mengajak kalian berpikir, terkhusus orang-orang yang terdoktrin dengan kuburan keramat, terdoktrin dengan wali-walian, terdoktrin dengan majedup-majedupan. Kapan kalian mau sembuh? Apa belum terang benderang bukti yang kita paparkan, data fakta yang kita paparkan, bahwa mereka ini sejatinya bukan wali, orang-orang yang majedup, orang-orang yang kalian anggap wali, orang-orang yang berkelakuan aneh, nyeleneh, dan kalian anggap wali, mereka bukan wali. Karena ketika ditanya, orang-orang yang percaya kepada wali-wali majdub ini, ketika ditanya, mereka akan menjawab mereka ini, teman-teman. Apakah wali-wali majdub itu gila? Mereka akan menjawab tidak. Tetapi ketika ditanya, kenapa mereka tidak sholat? Kenapa mereka tidak menjalankan syariat Islam? Bukankah orang yang tidak gila, orang yang berakal, wajib untuk melaksanakan itu? Artinya mereka lalai, artinya mereka tidak taat, bukan wali berarti. Mereka ada saja pembelaannya. Dan kesentoloyoan demi kesentoloyoan akan keluar dari mulut mereka dengan alasan ini, itu. Ya, begitulah, teman-teman. Kita gak perlu heran ya, orang yang mengajak pada kebenaran yang hak akan dituding macam-macam. Tapi orang yang mengajarkan hal-hal aneh, nyeleneh, contohnya seperti Gufron dan kawan-kawannya, akan dianggap wali. Begitulah fenomena akhir zaman. Kita harus pintar, kita harus cerdas dalam memilih, teman-teman. Nggak perlu kita ambil pusing sebenarnya. Nggak perlu ambil pusing. Tinggal kita mau mikir. Mau mikir saja itu udah syukur. Yang bikin susah itu yang nggak mau mikir. Langsung saja percaya begitu saja. Ya itu yang susah.